Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Suasana di dalam kamar tersebut berubah menjadi kacau. Suara pukulan dan juga tangisan memenuhi seluruh ruangan. Alena terus menangis karena tidak tega melihat Abian dipukuli Det Antoni. Wanita itu bahkan memohon pada Alana untuk menghentikan Dedi mereka. Namun Alana hanya diam saja. Tatapan matanya menyorot tajam pada sosok Alena. Dia tidak menyangka adik kembarnya bisa melakukan hal kejam seperti itu kepadanya, menusuknya dari belakang dengan tidur bersama calon tunangannya. "Cukup, Det," Aluna menyerahkan Mam Daisy pada Alona untuk menghentikan Dedi mereka yang gelap mata memukuli Abian. "Kita harus bawa Mami ke rumah sakit," pinta Aluna. Antoni yang tersadar dengan keadaan Daisy yang pingsan mendorong Abian dengan kasar, mendorong tubuh yang sudah babak belur karena pukulannya. "Kalian berdua harus menjelaskan semuanya. Aku tunggu di mansion, terutama kau bajingan." Antoni beranjak dari ruangan tersebut lalu menggendong Daisy untuk dibawa ke rumah sakit. Tidak lupa dia pun menarik Alana karena Antoni tahu putri tertuanya itu pasti terguncang melihat adiknya tidur bersama calon tunangannya. Dan kini di ruangan tersebut hanya tersisa Abian dan Alena. Abian yang merasa kesakitan di wajah dan tubuhnya tidak memperdulikan sama sekali Alena yang menangis. "Kau, apa yang kau taruh di minumanku?" Abian mulai mengingat kejadian tadi malam, bagaimana dirinya menyentuh Alena, menyentuh wanita itu di dalam kamarnya berulang kali. Abian ingat betul, bukan karena mabuk yang membuatnya menyentuh Alena, meskipun dirinya menghabiskan beberapa sloki minuman beralkohol, tapi ada sesuatu yang tidak beres di tubuhnya setelah ia meminum gelas terakhir dan beranjak dari klub. Tubuhnya terasa sangat panas dan ada desakan di bawah sana yang membuatnya ingin sekali menyentuh wanita. Abian yang belum menyadari dengan apa yang terjadi menerima begitu saja tawaran Alena yang mau mengantarnya pulang tanpa rasa curiga sama sekali, karena memang dia tidak bisa konsentrasi untuk menyetir di saat pikirannya tak terkontrol. Setelah sampai di apartemen, Abian semakin tidak bisa mengontrol keinginan dari dalam tubuhnya. Saat tangan Alena menyentuh keningnya, ada rasa sensasi terbakar yang membuatnya hilang akal dan tanpa sadar menarik Alena ke dalam kamar, mencumbunya dengan penuh gairah hingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkannya. "Abian, aku tidak melakukan apapun." Alena meringis saat lengannya dicengkram dengan sangat kuat. "Bohong, jelas-jelas tadi malam kau begitu menikmatinya, bahkan sama sekali tidak menolak apa yang aku lakukan." Alena hanya diam, tidak menyahuti perkataan Abian. "Wanita murahan," umpat Abian, turun dari atas tempat tidur menuju bathroom tanpa memperdulikan Alena yang menangis. Flashback off. Lamunannya buyar begitu saja saat terdengar suara mobil yang berhenti di depan gerbang. Dapat ia lihat Alena turun dari taksi, berjalan masuk ke dalam dengan kepala yang menunduk. Tampaknya wanita itu tidak menyadari dirinya yang berada di atas teras, tengah menatapnya dengan tajam. "Bagus sekali," sentak Abian. Alena yang tengah menunduk begitu terkejut saat mendengar suara Abian, apalagi saat melihat sosok pria itu berdiri di hadapannya dengan raut wajah penuh amarah. "Abian, berani sekali kau pergi dari kediaman Atmajaya tanpa izinku." Abian menarik tangan Alena dengan kasar, membawa wanita itu masuk ke dalam rumah. "Abian, lepas, aku bisa masuk sendiri."
Alena berusaha melepaskan cengkraman di tangannya, namun usahanya sia-sia karena dia tidak mempunyai tenaga sama sekali. Kepalanya begitu pusing dan tubuhnya terasa begitu panas. Kau harus mendapatkan hukuman. Abian menyeret Alena masuk ke dalam kamarnya. Tidak, Abian, jangan sekarang, pinta Alena dengan memohon karena tubuhnya sedang sakit. Jadi mana mungkin dia sanggup melayani suaminya itu. Kenapa? Abian mencengkram wajah Alena dengan kasar saat mereka sudah berada di dalam kamar. Kau itu wanita murahan, sudah seharusnya melayaniku. Rasanya Alena ingin sekali menangis saat pria yang sangat dicintainya itu kembali menyebutnya sebagai wanita murahan. Namun sekuat mungkin Alena menahannya karena tidak ingin terlihat lemah di mata Abian. Ya, aku memang murahan. Kau ingin dilayani, bukan? Alena menghempaskan tangan Abian dari wajahnya, mulai melepaskan satu persatu yang melekat di tubuhnya hingga tanpa sehelai benang pun. Abian yang tengah diselimuti oleh amarah terdiam saat melihat tubuh polos Alena yang berdiri tepat di hadapannya. Memang bukan kali ini saja ia melihat tubuh polos itu karena mereka sudah sering melakukannya. Untuk malam ini, kau akan membayarku berapa? Alena mulai melepaskan satu persatu kancing kemeja Abian, meloloskan kemeja itu dari tubuh kekar suaminya. Aku tanya, berapa bayaranku? Alena mengulangi pertanyaannya saat Abian hanya diam saja. Seperti biasa. Ya, setiap kali mereka bercinta, Abian pasti akan membayar Alena. Selain untuk menyakiti wanita itu, dia juga ingin menunjukkan kedudukan Alena yang hanya seorang wanita murahan, bukan sebagai seorang istri. Baiklah, Alena tersenyum meskipun hatinya terluka, tapi dia tidak bisa menolak uang bayaran tersebut karena membutuhkannya. Uang itu harus dikumpulkan untuk ia gunakan di saat keinginannya telah tercapai. Abian terus mencumbu Alena, membawa wanita itu ke atas tempat tidur, meluapkan semua amarahnya karena teringat kejadian beberapa bulan yang lalu dengan menggigit kasar ke seluruh tubuh Alena, yang pastinya akan meninggalkan jejak kebiruan di tubuh polos itu. Kau mengagumkan, Al. Abian meracau menikmati percintaan mereka. Ingin sekali Alena berteriak, meminta pria itu untuk bermain dengan sedikit lembut, namun niat itu diurungkannya saat melihat wajah Abian yang menatapnya dengan intens. Ya, hanya pada saat mereka sedang bercinta, pria itu mau menatap wajahnya dengan intens, bahkan memujanya, meskipun pujaan itu lebih tepatnya untuk Alana, karena Abian selalu menganggapnya Alana saat mereka sedang bercinta. Lama mereka bergumul di atas tempat tidur demi mengejar sebuah kenikmatan dunia. Suara desah dan lengguhan terdengar ke seluruh ruangan, bahkan hawa ruangan yang tadinya dingin kini berubah menjadi panas. Aku mencintaimu, Alana, ucap Abian setelah puas bermain. Dia tidak akan segan membuangnya di dalam karena tahu wanita itu tidak akan pernah hamil, karena setiap selesai bercinta, Abian akan memberikan pil kontrasepsi darurat yang selalu tersedia di kamarnya. Minum, dia menyodorkan obat tersebut pada Alena. Taruh saja di atas nakas, nanti akan aku minum, jawabnya dengan lemah karena dia sudah tidak sanggup untuk bangun dari atas tempat tidur atau hanya sekedar membuka kedua matanya. Bangun, minum obatnya dan cepat keluar dari kamarku.
Abian menarik tangan Alena, namun dirinya terkejut saat merasakan begitu panas tangan wanita itu. "Alena," panggilnya sambil mengecek suhu tubuh wanita itu. "Sial, tubuhnya panas sekali." Dengan cepat, Abian mengambil ponselnya untuk menghubungi dokter. Dia begitu khawatir, apalagi saat menyadari Alena pingsan.